Shalom. Ya, diberkatilah kita pada kesempatan ini bahwasanya Allah masih memberikan kita nikmat hidup, kebesaran dan kemuliaannya masih terus dan akan terus terjadi pada diri kita senantiasa. Saya di hadapan Anda akan memberikan pencerahan di sekitar firman Tuhan yang saya sudah siapkan untuk kita gumuli, kita aminkan dalam hidup kita. Tentu dengan pertolongan Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, firman-Mu adalah pelita hidup kami. Dan ketika firman melekat pada hidup kami, maka iman kami semakin bertumbuh. Ya Bapa, dengan kuasa Roh Kudus, kami diberkati oleh firman-Mu ini. Haleluya. Amin. Ada firman Tuhan yang mungkin sudah sering kita dengar. Matius pasal yang ke-15. Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-28. Ini satu paket dari atas. Saya akan membaca ayat yang ke-27 dan 28. Ya, mari kita mendengar. Kata perempuan itu, "Benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Firman Tuhan ini adalah sebuah kisah seorang perempuan Kanaan yang percaya. Kita tahu orang-orang Kanaan adalah orang-orang yang banyak juga menyembah Baal. Banyak roh-roh yang dipercaya oleh orang-orang Kanaan. Pada ibu ini, dia memiliki sebuah pergumulan yang begitu berat, yaitu memiliki seorang anak yang dirasuk setan. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Jadi ini adalah dia sampaikan curhatannya kepada Yesus bahwa anakku dirasuk setan dan sangat menderita. Mungkin sama dengan ketika Yesus bersama murid-muridnya di Gerasa bertemu dengan seorang pemuda yang dirasuk setan dan Yesus menyembuhkannya. Ia berteriak dan tidak pernah berhenti untuk mendekati Yesus dan mengatakan, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku sudah menderita." Dengan tulus perempuan Kanaan ini mengatakan, "Kasihanilah aku." Maksudnya, sembuhkanlah anakku ini.
Yesus diam terus. Mungkin Yesus mau melihat secara persis seperti apa iman daripada perempuan Kanaan ini. Dan pada akhirnya Yesus mengatakan, "Hai ibu, besar imanmu." Dari mana Yesus mengetahui bahwa perempuan ini besar imannya, kuat imannya, berkualitas imannya? Pertama ialah mungkin perempuan ini dan bahkan sadar bahwa hanya Yesus yang sanggup untuk menyembuhkan segala penyakit. Dan sebelumnya itu perempuan ini sudah melihat beberapa keajaiban-keajaiban yang dilakukan oleh Yesus di kampung-kampung. Perempuan ini tidak pernah berhenti untuk mengejar. Tidak pernah perempuan ini putus asa sehingga ia terus mendekati Yesus. Mungkin banyak orang yang melarangnya, berteriak-berteriak. Tetapi ia terus memberikan pengharapannya kepada Yesus sehingga Yesus mengatakan, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Apa yang dikehendaki oleh ibu ini adalah kesembuhan anaknya. Dan seketika itu anaknya sembuh. Ketika Yesus menangani persoalan, maka terjadilah mujizat. Mungkin kita harus menggarisbawahi tentang iman yang besar. Tentu bukan dengan ragu-ragu. Tentu dengan tidak setengah-setengah, tetapi adalah iman yang fokus tentang itu, bahwa tidak ada keraguan-raguan tentang kuasa Allah, kuasa Yesus. Sehingga Yesus mengetahui persis isi hati dari seorang perempuan Kanaan ini, sehingga Yesus menjawabnya dan kemudian anaknya sembuh. Sidang jemaat yang terkasih dalam Kristus, para penonton atau pemirsa yang bisa menyaksikan hari ini, bahwa kita akan melihat bagaimana keterbatasan seorang perempuan ini diberi ruang oleh Allah untuk menerima kasih karunia. Ibu ini adalah ibu yang memiliki sebuah semangat iman yang begitu tinggi. Tidak peduli dengan omongan orang lain, tetapi ia mengejar Yesus karena mata imannya, bukan karena dia menginginkan supaya anaknya sembuh, tetapi adalah imannya yang sembuh. Ini bisa dibayangkan saudara-saudara, kalau iman kita sembuh, berarti ada iman yang sakit. Mungkin salah satu iman yang sakit ialah ketika kita sudah ragu-ragu. Itu iman yang mungkin sudah sakit. Iman kita mungkin dengan iman mujizat, artinya kita hanya percaya karena mujizat. Bagaimana kalau misalnya iman kita sedang diperhadapkan pada sebuah pergumulan, lalu sudah sekian lama ini terjadi, lalu kita mengatakan, apakah Allah itu ada? Iman yang besar ini adalah iman yang betul-betul 100% meyakini dalam hidup kita bahwa kita adalah milik Allah, yang memiliki pengharapan yang sangat luar biasa kepada Yesus, dan kita yakin dan percaya bahwa Yesus akan merespon hidup kita. Perumpamaan orang Kanaan yang percaya ini, atau perempuan Kanaan yang percaya ini, adalah menggambarkan kepada kita bahwa ketika dalam perjalanan hidup kita atau hidup setiap hari,
ada banyak pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Mungkin masalah-masalah, ya masalah pribadi lah, masalah keluarga, masalah pekerjaan, yang tentu banyak pergumulannya. Tetapi kita harus fokus untuk menyerahkan seluruh hidup kita itu kepada Tuhan Yesus, sehingga terjadilah jawaban. Mungkin jawaban yang kita harapkan dari Tuhan adalah langsung cepat. Tetapi ternyata Tuhan menginginkan kita diproses untuk menerima jawaban. Ini perempuan Kanaan ini, anaknya ini sudah sekian lama sakit. Dan pola Yesus ialah ia melatih iman seseorang. Ia menjawabnya setelah Yesus mengetahui bahwa orang ini betul-betul setia dalam hidupnya. Tidak hanya menunggu mujizat, tetapi adalah ketika kita hidup dan terlatih iman kita, maka Tuhan akan menjawab. Perempuan Kanaan ini datang kepada Yesus dengan satu harapan, mau melihat siapa Yesus sebenarnya. Nah, dalam hidup kita sebagai seorang yang percaya, berbicara soal iman bukan sekedar berbicara soal kepercayaan. Oh, saya percaya Yesus. Saya akui Yesus sebagai juru selamat. Saya akui Yesus sebagai sanggup melakukan segala perkara. Tetapi iman itu memang harus dibuktikan dan terproses dalam hidup. Jadi tidak ada itu namanya simsalabim, tapi adalah iman yang diproses kemudian direspon oleh Tuhan. Seperti orang-orang Israel dari Mesir ke tanah Kanaan, 40 tahun itu adalah waktu yang tidak sedikit. Dan alasan Tuhan ialah supaya mereka terbentuk karakternya dalam perjalanan itu, dan sehingga menjadi bangsa yang menjadi berkat dan menduduki tanah Kanaan yang begitu dicintai dan bahkan begitu banyak berkat. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita tidak ada orang yang tanpa mengalami sebuah masalah dalam hidup. Banyak orang, dan semua orang itu berbeda-beda persoalannya dan pergumulannya. Itu berarti bahwa orang juga berbeda-beda cara penanganannya dari Tuhan, atau cara penanganan kita tentang melepaskan sebuah beban berbeda dengan orang lain. Dan karena itu mari kita melihat ini, tumbuh belajar di dalam firman Tuhan sebagai kekuatan dalam hidup kita. Dan Yesus adalah pemilik kehidupan itu sendiri. Ketika kehidupan ini sedang bermasalah, larinya kemana kita? Larinya kepada Yesus. Bukan mengalah pada setiap persoalan. Kadang-kadang kita biasa mengalah kepada persoalan. Ana bu arakana dikak lepatum beri nambai yang modal le. Kita kadang-kadang itu terlalu cepat untuk memponis diri kita bahwa oh inilah saya punya nasib. Padahal belum. Proses Tuhan masih sedang jalan. Mungkin sudah di depan kita sudah ada, tetapi kita sudah mulai lelah, tidak sanggup, manja dalam hal ini, sehingga karena kita tidak mau melalui yang sempit. Bahwa kerajaan surga itu adalah pintu yang sempit. Kita ingin dalam hidup kita itu sepertinya mau bebas, mau cepat, mau instan dalam hidup. Sehingga kita mengatakan mau mengikuti jalan yang lebar. Padahal Tuhan tidak ingin seperti itu. Yang Tuhan inginkan ialah kualitas iman, ialah ketika melalui setiap perjalanan dan pergumulan.
Pisau kalau tidak diasah tidak akan tajam. Dan karena itu melalui kesempatan saat ini, para pendengar dan penikmat firman Tuhan, mari kita simak semua ini tentang kisah perempuan Kanaan ini yang tanpa peduli, tanpa memikirkan hal, dia kejar Yesus. Karena Yesus sudah mempersiapkan baginya keselamatan kepada perempuan Kanaan ini. Kita sudah diberikan oleh Tuhan keselamatan di dalam Yesus Kristus di kayu salib. Tinggal sekarang kita akan mengolah iman kita, mengolah kehidupan ini dalam pertolongan Tuhan. Dan dengan demikian, kesembuhan anak perempuan tadi adalah kesembuhan iman kita, kesembuhan hidup kita, kesembuhan dalam berbagai hal dalam hidup kita. Jadi bukan cuma penyakit yang diharapkan sembuh, tetapi adalah terutama apakah kita sedang tidak mengalami sebuah kemunduran iman yang disebut dengan sakit iman, tetapi malah kita akan belajar untuk tumbuh dari setiap pergumulan itu, dan setiap orang yang menyerahkan dan berseru kepadanya akan dijawabkan seperti perempuan Kanaan ini. Dan Yesus mengatakan, marilah yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Firman Tuhan diberkati kita dalam mendengar dan melakukannya. Saudara-saudara, saya akan berdoa untuk saudara-saudaraku yang terkasih.
Demikianlah firman Tuhan yang kami telah mendengarkannya. Sekalipun ya Tuhan bahwa banyak hal yang kami tidak mengerti tentang firman-Mu, tetapi kuasa Roh Kuduslah yang akan mengurai dalam pikiran kami. Dan melalui firman Tuhan ini mengajarkan kami bahwa kami tidak boleh putus asa dalam hidup ini. Sekalipun bumi ini atau berbagai hal persoalan dalam hidup menghimpit kami, tetapi kami adalah benih-benih yang tumbuh di tanah yang subur. Dan biarlah kami akan terus berbuah, sekalipun ada lalang yang mengintip dalam hidup kami. Atau kuasa kegelapan yang bisa mengintip kami, mempengaruhi kami, dan bahkan membuat kami terseret-seret dalam hidup. Tetapi ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa kegelapan, yaitu Yesus Kristus. Saya berdoa untuk jemaat, saya berdoa untuk negara ini, saya berdoa untuk seluruh kehidupan masyarakat, jemaat, gereja dan sebagainya. Dan melalui kesempatan ini Tuhan, nama-Mu selalu dimuliakan, dan dalam nama-Mu Tuhan semua dapat terjawab dalam hidup kami. Haleluya, amin.